Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Ketua Yayasan Al-Huda yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Zikir Al-Huda Pak Haji Muhadi dan jamaah, Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Al-Huda Kamis pagi, Ibu Dr. Anda Hajah Ida sebagai Sohibul Walimah, Sohibul Musibah, dan ibu-ibu juga yang kami banggakan, Pak RW 010 Kapling Pondok Bambu. Pada kesempatan saat ini kita dalam rangka takziah mengaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu atas nama keluarga besar almarhum Indro bin Subli yang wafat kemarin sore. Dengan doa mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipatan pahala. Tentunya dalam kesempatan ini juga memohon ridho dan ikhlasnya untuk memaafkan kesalahan kekhilafan almarhum. Semoga juga dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya insya Allah akan menjadi kiparat terhadap dosa dan khilafnya. Barangkali juga ada sangkut paut utang piutang, barangkali bisa berhubungan dengan keluarga. Kemudian selanjutnya tanda sayang ibu kepada anak yang tentunya selama sakit juga tidak bisa nengok karena kondisi, karena ketentuan, karena peraturan. Itu yang selalu diobrolkan ke saya pribadi, juga mungkin ke ibu-ibu sampai wafatnya juga. Mudah-mudahan ibu sudah sabar, tawakal. Dan juga dalam bulan ini begitu banyak jamaah Al-Huda, baik jamaah haji yang berangkat dari Al-Huda, yang bapak-bapak dulu jadi panitia. Saya hitung hampir sudah 12 sampai hari kemarin ya. Juga yang sakit juga banyak alumni, termasuk Bu Idrus, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Ada Pak siapa itu Arusadi juga sudah cukup berat, dan banyak lagi tidak disebut satu persatu. Jadi kalau boleh disebut, bulan ini bulan duka buat yayasan haji saya khususnya ya, karena begitu turut-temurut sehingga tahlil pun alhamdulillah keliling, sehingga Jumat kemarin nggak bisa hadir karena kita mimpin tahlil di Hajah Suwarti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah Bu Ustazah pernah WA. Ustazah masih itu ada? Nggak ada ya? Insya Allah syahid meninggalnya. Saya tanya tadi, kenapa syahid Bu Ustazah? Coba Ustaz baca Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Saya sempat buka Google dulu karena nggak punya lembarannya. Ternyata di fatwa itu insya Allah yang wafat karena wabah COVID, mobil khusus, itu termasuk syahid akhirat. Insya Allah. Itu kata Bu Ustazah. Sehingga tadi pagi sempat buka kitab yang cerita tentang kematian. Itu namanya
termasuk ada di Sulamut Taufik di syarahnya yang kita ngaji hari Kamis pagi itu. Zikrul maut ya. Ada hadis Imam Bukhari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Insya Allah khamsatun, 5 orang yang tergolong mati syahid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, al-muta'un, orang yang meninggal karena wabah. Ini yang ditafsirkan oleh ulama kita, majelis ulama kita, termasuk COVID. Insya Allah. Yang kedua, al-muti'un, orang yang mati karena kelaparan. Ya. Maka hukum potong tangan bagi orang yang nyolong karena lapar itu hakim bisa membatalkan hukumnya. Karena lapar. Karena lapar orai ini bisa jadi halal. Orai babi bisa jadi halal saat itu daripada membiarkan mati karena kelaparan. Tapi halalnya saat itu, bukan untuk selamanya. Kemudian ada kata-kata al-gharaq, orang yang mati karena kebakaran. Ya, karena tertimpa reruntuhan. Alhamdulillah yang di Garut tidak ada korban, tapi 5 kampung tenggelam. Ya, wabah itu cukup dahsyat, cuma ketutup demo sekarang ini. Ya, sangat prihatin negeri kita. Ini demo luar biasa sehingga menutupi berita banjir di Pamengpeuk, Garut. Sukabumi masih hawar-hawar lah, kita masih lihat ya. Nah, orang-orang yang mati dalam kondisi seperti itu yang tidak diharapkan, mudah-mudahan termasuk kepada hadis Nabi ini, syahid insya Allah. Termasuk orang yang wasahid fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini banyak sekali pengertiannya, yang berjuang untuk menegakkan li'ilah kalimatillah karena kafir memerangi. Jadi perang itu didasarkan karena kafir akan memerangi orang Islam, meruntuhkan martabat Islam, menjatuhkan umat Islam, mencelakakan orang Islam, sehingga perang di sini wajib, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Nah, kalau yang sekarang saya nggak bisa ngomong. Kalau yang perang sekarang nggak ngerti, karena bukan kajiannya, nanti aja. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan sekali lagi almarhum Indro bin Subli di alam kuburnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kuburnya, insya Allah jadi ahli surga Jannatun Naim, karena wafat dalam keadaan wabah ya yang tidak dikehendaki, insya Allah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga buat almarhum Pak Haji Subli ya, yang sedikit banyak juga terakhir adalah begitu besar ke Yayasan Al-Huda juga, salah satunya keramik Al-Huda itu adalah beliau. Mohon maaf Bapak saya sebut, mudah-mudahan menjadi amal soleh beliau. Ibu Idrus juga kita doakan sehat walafiat. Pak Idrusnya tabah, sabar ya, karena memang kondisi semua juga dalam kondisi seperti ini. Juga yang sakit keluarga kita, yang meninggal keluarga kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Dan Ibu Ida tegar, tabah, sabar. Dan bagi kita jadikan ibroh pelajaran bahwa konteks sekarang ini sangat memberikan arti ya bagi kita, bahwa ternyata yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepira cek orang Sunda mah kucileuh nu leutik eleh dunya teh pais mangartos. Pais iya, Amerika sombong dengan powernya ya, Yahudi kesombongan dengan ketakaburannya, Rusia sombong dengan alat canggihnya, Belgia juga demikian, Indonesia juga demikian, Saudi yang banyak duitnya ternyata eleh kucileuh nu leutik, nu namina Covid ya, sama Covid mah eleh sadunya. Makanya wabah ini tidak hanya di Indonesia tapi
Iya, sampai Presiden Amerika aja kena. Jadi bukan bikinan orang Indonesia nih COVID. Ini ujian atau mungkin juga hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dunia kembali kepada Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, itu bukan dari Allah, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kemudian Allah menurunkan azab supaya mereka kembali kepada Allah. Ahasiban nas ayyasruqu ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian tidak diuji? Sungguh orang terdahulu pun yang beriman diuji sehingga wafat. Untuk apa? Untuk tahu imannya dan siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang meninggalkan orang beriman banyak karena COVID ini. Yang karena banjir, kena bencana. Oleh karenanya insya Allah syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagi kita yang senantiasa membaca surah Yasin, amalkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, bahkan di sini naknya itu jamaknya itu diulang 2 kali oleh Allah. Inna nahnu, inna jama, nahnu jama. Menguatkan dalam ilmu alat gramatika bahasa Arab. Jadi bukan main-main kalimat ini. Sesungguhnya kami, kamilah yang menghidupkan. Jadi tidak ada yang bisa mematikan. Sehingga tadi ngobrol sama Bu Haji Edam, almarhum Indro bukan karena COVID satu-satunya wafat tuh. Itu hanya sebab. Gak ada COVID juga kalau waktunya mati mati, kata orang Bandung. Itu hanya sebab. Oleh karena itu jangan takut mati walaupun dalam wabah COVID. Yang kita takuti mati dalam keadaan kufur. Sehingga ada sitrin ayat, jangan kamu lari dari kematian. Itu Allah sampai memberikan gambaran. Kenapa? Karena banyak orang yang takut mati. Orang yang gak beriman maksudnya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada dunia. Syahdunya dengan dunia. Nah insya Allah kita mah sangat beriman. Almarhum Indro Bapak, maka satu saat kita. Saya kira bulan ini terlalu sering kita ngomong, mungkin satu saat kita. Baru kemarin itu Pak RW sama saya keliling-keliling, alhamdulillah. Ada COVID nih, saya jadi aktif lagi di masyarakat. Ya tapi kalau COVID-nya 2 tahun nggak tahu katanya. Ini 7 bulan juga sesek napas saya. Alhamdulillah, orang kemarin umroh 1 bulan 3 kali Bu. Bukan saya sombong nggak mau hadir, bukan, 3 kali. Jadi di rumah itu cuma 3 hari, 4 hari. Kadang Pak Idrus juga nggak tahu berangkat, nggak tahu pulang, tak tahu ada lagi. Kasih Ustadz, ya katanya di rumah, padahal baru pulang. Alhamdulillah dengan ada COVID bisa ngajar anak. Saya bikin pesantren, santrinya cuma 2 di rumah sekarang. Umi Ida sama Pajar, 2 orang aja santrinya. Itu hikmahnya COVID, jadi bisa ngaji. Alhamdulillah Asyakirin juga memanggil lagi, saya aktif lagi di Asyakirin. Untuk insya Allah di Al-Huda juga sudah mulai aktif lagi malam Jumat. Dengan adanya COVID ini, kalau Kamisan yang tidak ditinggal di Al-Huda tuh, yang Kamis pagi ibu-ibu tuh nggak ditinggal. Kalau lagi ada di rumah itu juga ya. Jadi mudah-mudahan, dan pada kesempatan ini saya perkenalkan Haji Muhadi, sekarang Ketua Majelis Zikir Al-Huda malam Jumat. Atas prakasa beliau dengan jamaah ya, kembali hadir lagi majelis zikir. Bahkan beliau tidak hanya ide tapi juga materi. Mudah-mudahan diberkahkan. Amin. Dan untuk Jumat depan nanti aja Pak Ketua yang menyampaikan, insya Allah kita akan peringatan Maulid. Insya Allah. Tapi di majelis zikirnya. Barangkali saya hadiahnya nanti Ustadz Kamil mana? Baca Yasin ya. Saya hadiahnya ya. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والخصوصا الأرواح almarhum Haji Indro bin Subli. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا رب صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم أجمعين. Khidmat khusyuk dan asyik gitu aja. Amin. Ya, itu aja yang kita ini kan. Terima kasih Ibu Ida telah mengundang kami semuanya dan mudah-mudahan Ibu Ida dan keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran atas musibah ini. Ya Allah, ya Rabbal dan mudah-mudahan ini adalah yang terbaik buat kita, buat keluarga Ibu Ida dan buat kita semuanya. Rangka memperingati wafatnya saudara kita, kakak kita, tetangga kita, yaitu saudara Indro bin Subli pada kemarin malam. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, ayat-ayat suci dalam surat Yasin, kemudian juga tahlil, tahmid, takbir dan lain-lainnya, kemudian sambutan dari Bapak Ustaz Rahmat dan Bapak Ustaz Muhadi, mudah-mudahan apa yang kita katakan tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada almarhum semuanya diberikan tempat yang Layak. dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Diampunkan segala dosanya. Amin. Dan kepada keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan, Amin. kesabaran dan kesehatan. Amin, amin. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan pada almarhum keduanya. Amin, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami jamaah
Masjid Majelis Zikir Al-Huda. Dengan ini mohon pamit. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه ليتامى صلى الله عليه وسلم.